Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku mau voice over pengalaman UTBK aku di tanggal 26 April 2025, alias aku dapet di day 4 sesi 1. Labcon 1 lantai 4. Hai guys, jadi udah habis sampai UTBK. Ternyata tidak boleh masuk ke atas karena nah, di sini tuh malam sebelum UTBK aku nyiapin berkas-berkas, terus baju. Pokoknya yang perlu disiapin lah buat hari H itu. Dan tibalah hari ketika aku UTBK. Ini tuh aku berangkat dari rumah sekitar jam berapa ya? Setengah 6 sekitar gitu. Tapi ini udah kelihatan terang ya, soalnya emang paginya tuh cerah gitu. Nah, ini dia aku lagi mau ke tempat UTBK-nya. Jadi perjalanannya tuh kira-kira kalau pagi tuh mungkin sekitar 15 menitan lah, 15 sampai 20 menitan, guys. Oh iya, sebenarnya ini tuh videonya kan udah lama ya, udah sekitar 1 bulanan lah aku ngevideoinnya, tapi bener-bener baru ada niat buat ngedit. Padahal ini udah H-6 pengumuman UTBK, cuy. Tapi ya udahlah, I'm just gonna drop it here. Barangkali nanti some juniors or random people out there ada yang butuh atau pengen tahu gimana sih experience ikut UTBK tuh gitu. Jadi ya daripada nggak diupload dan berkerak di galeriku, ya udah jadi aku upload aja. Nah, jadi ini tuh pas aku udah sampai ke tempat UTBK-nya di gedung aku itu ternyata masih sepi banget, guys. Tuh, kalian bisa lihat kan? Bener-bener masih sepi, dan itu tuh aku sebenarnya agak nyesel ya kenapa datangnya sepagi itu, bener-bener gabut. Dan gedung aku itu dibukanya sekitar jam setengah 7-an lah, sekitar jam segitu. Lama banget. Sebenarnya aku nggak ada kenalan sama siapapun ya, guys. Jadi aku diantar sama ibu aku benar-benar sampai tempat dan ditungguin sampai gedungnya itu buka. Pengalaman yang agak membagongkan ya. Love you so much, ibu. Terus ini pas udah disuruh masuk sama pengawasnya, kan aku di lantai 4 ya, guys, jadi harus naik tuh lewat lift. Terus ini tuh nunggu giliran buat diperiksa masuk ke ruangan gitu. Bener-bener deg-degan, cuy, karena isi ruanganku tuh ternyata cuma sekitar 15 anak, jadi sepi banget lah. Nah, ini aku udah selesai UTBK. Lihat betapa bahagianya muka itu, ya ampun. Itu rasanya benar-benar lega, tapi deg-degan lah. Siapa sih yang gak deg-degan habis ngerjain berapa sih, 165 soal ya? Rasanya tuh kayak kamu yakin tapi nggak yakin gitu loh. Jadi setelah ini pokoknya aku akan cerita pengalaman review bersubtes tuh kayak gimana. Oh iya, sebenarnya di video ini tuh ada suaranya, guys, tapi aku nggak tahu kenapa kayak suaranya tuh kecil banget. Mungkin karena kan di parkiran ya, jadi aku takut kedengeran orang gitu, jadi suaranya tuh kecil banget. Jadi aku voice over aja sih. Terus ini di motor tuh aku cerita, pokoknya ketemu sama temen SD aku gitu, bahkan aku udah lupa mukanya tuh sekarang kayak gimana ya kan. Tapi ibu aku tuh masih ingat, katanya sempet itu pokoknya satu gedung sama aku atau gimana gitu, lupa. BTW ini kita lagi perjalanan ke Gacoan. Sebenarnya ini unexpected ya ke Gacoan, karena aku tuh udah lapar banget ya, jadi nggak ada kepikiran opsi lain. Terus aku makan aja sama ibu aku di sini, dan aku akan mereview subtes UTBK di sini. Jadi kita akan mereview subtes UTBK yang lain. Overallnya itu 8/10 lah. Untuk PU tuh bener-bener gampang banget sebenarnya. Kayak lebih gampang dari TOTU yang PU tuh. Apalagi yang numeriknya tuh gampang. Terus yang kedua tuh aku dapat urutan PPU. PPU sebenarnya gampang sih. PPU tuh gampang, tapi apa ya? Kayak nggak yakin dulu jawabnya, tapi soalnya tuh gampang dipahami. Terus nggak sesulit kayak misalnya TO di gimana ya, TO di sainsing gitu kan kadang PPU-nya agak susah. Terus paham itu sebenarnya gampang tapi pelit nilai. Terus TBM kan menurutku agak sedikit mengkhianati sih. TBM tuh padahal biasanya kayak subtes
andalan gitu loh, tapi saya nggak yakin jawabannya. Terus tapi oh ya tadi tuh PU juga pas ngerjain itu kan sisa 10 menitan kan. PBM ini juga sekitar 10 sampai 5 sampai 10 menitan lah sisa dari PBM. Ya so far satu. Terus habis itu dapat apa ya? PK. Yang mau depan dari BK coba itu gampang, beda dari TO ini bener-bener gampang dari TO manapun. Ya nggak tahu ya, ngomong gini malah jadi bumerang kan. PK apa PM? PK tuh kayak itu soal-soal dasar, misal kayak ujian UN gitu loh, kayak misalnya cuma tambah kali sama masukin absis sama ordinat gitu kan. Terus pokoknya aku dapat urutan subtes itu sesuai kayak gitu, mirip lah sama gitu. Habis itu aku dapat LBI itu ternyata bener kata orang-orang, LBI itu katanya bahas kayak fisika kimia. Aku dapat fisika tapi dapat yang kayak ini cairan Newtonian, itu tuh kayak cairan yang kalau ditekan makin keras, kayak tepung apa ya, tepung maizena atau apa nggak tahu, pokoknya itu dapat yang cairan Newtonian. Sama dapat yang pertama tuh LBI nya dapat biologi fotosintesis pakai CO2 O2 gitu. Cuma anehnya itu tuh di soal kan cuma jelasin secara general kan, tiba-tiba soalnya tuh nanya gini, jika CO2 nya tuh 1,2 mol berapa glukosa yang dihasilkan. Itu menurutku bener-bener kayak kita harus ngitung, dan kalau bukan anak IPA mungkin nggak tahu. Bahkan aku yang anak IPA sendiri tuh masih kesusahan nentuinnya dari mana, cuma di bacaan nggak ada. Terus habis itu dapat yang tentang narkoba, tentang senyawa gitu. Itu masih agak gampang lah karena di bacaan ada. Terus itu cerita tentang gunung data, terus cerita kayak kebijakan moneter, inflasi gitu. Terus tentang ada cerpennya juga, katanya tuh day 1 sampai 3 kemarin nggak tahu ya pada dapat cerpen apa enggak, tapi aku hari ini dapat cerpen tentang kayaknya cerpen dari Kompas, dan itu menurutku enak banget. Terus aku dapat LBE itu juga gampang, lumayan lah, karena tripnya tuh kayak di tryout biasa. Terus dapat perbandingan 2 teks, itu juga bukan kata yang susah-susah gitu, sebenarnya bukan, karena kan waktunya 20 menit itu 20 soal ya, jadi mungkin panitianya tuh udah tahu soal gimana yang bakal selesai dalam 1 menit. Terus yang terakhir ini benar-benar gongnya sih, aku dapat PM, dan itu na'udzubillahi min dzalik, susah banget. Dari 20 soal aku mungkin cuma yakin 5 sampai 6, nggak tahu ya, semoga kayak please jangan mau ya nanti, karena kan biasanya di PM itu ada soal esai kan, dan biasanya itu tuh kayak jadi penunjang buat nilai kita, tapi tadi tuh benar-benar nggak ada. Jadi mau nggak mau tuh ya, kalau nggak tahu kita ya gambling gitu, nggak bisa yang benar-benar dikerjain. Biasanya kan esai agak gampang gitu ya, agak gampang terus kita bisa langsung sih, itu nggak bisa. Jadi ya malah aku berpegang pada doa aja sekarang. Bismillah. Jadi sekarang tuh kita udah lega, jadi keluar ruangan tuh temen-temen yang di ruangan aku tuh pada kebanyakan sih alhamdulillah gitu, tapi yang telepon susah terus kayak masih bahas soal juga ada guys. Jadi ya nggak usah dibikin stres. Habis tes tuh kita harus happy dan nggak usah mikirin soal. Bahkan habis ini aku mau log out Twitter supaya aku nggak tahu bocoran soal yang biasanya pada bahas. Jadi aku sekarang udah lega banget karena akhirnya aku udah tahu seperti apa rasanya ketika nanti aku lanjutin lagi.